Perintah dalam Al-Quran bukan amilus salah, tapi aqimi salah. Mufassir menyebutkan aqimi di dalam bahasa Arab, orang yang solat mengajak orang lain yang belum solat kepada solat, dia baru dikatakan aqimi. Maka seorang bapak harus ajak anaknya, satu jiran dengan jiran yang lain. Adik-adik mahasiswa, saya lihat ramai yang solat ini, tapi mungkin lebih ramai lagi yang belum solat. Ketika azan berkumandang, jangan urus diri sendiri, ingatkan teman-temannya yang lalai dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Oke, kita lanjutkan lagi nanti muzakarahnya, sudah azan, ayo bareng-bareng ke masjid. Mengajak, tugas mengajak ini tugas seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Tugas mengajar ini memang tugas orang berilmu. Mengajak ini tugas seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Saya kira jumlah mahasiswa di Fakultas Ekonomi ini banyak. Mungkin kalau semua ke masjid, masjid ini perlu diperbesar sampai 5 kali lipat. Berarti lebih banyak yang belum berjemaah. Atau mungkin sebahagian besar mereka tidak sujud sama sekali. Kita jejeli otaknya dengan macam-macam prinsip-prinsip ekonomi. Tapi kalau iman dan amalnya enggak dibentuk, dia jadi pakar ekonomi yang jahat. Dia akan mencuri uang rakyat. Dengan kejeniusan otaknya, kesarjanaannya itu digunakan untuk menggerogoti uang negara. Lebih mengerikan dari pencuri-pencuri ayam yang lugu di kampung-kampung. Dia mencuri pakai komputer, dia akan bongkar bank. Kenapa? Iman dan amalnya rusak. Ilmu yang hinggap di kepala orang yang tidak beriman dan beramal mengerikan, lebih daripada binatang-binatang buas yang mengerikan. Asal kejadian kita, kalau diletakkan di atas kaca, percampuran antara ovum dengan sperma itu lebih kurang bagaikan ingus kental. Orang-orang tua kita sering menyebutnya, asal kita ini dari setetes air hina. Kita pergi ke pasar, banyak benda-benda dijual di sana, tapi tidak ada air mani dijual di sana. Kalau ada istri yang terkena kainnya dengan air mani suaminya, cepat-cepat dia cuci, jangan terlihat oleh tetangganya, malu. Inilah asal kejadian kita. Keluar dari tempat yang hina. Orang menyebut tempat itu kemaluan. Ada namanya, tapi orang malu menyebut namanya. Katakanlah kemaluan. Asal dari air hina, keluar dari tempat yang hina. Tanpa agama, dalam hidup yang singkat ini, tanpa iman dan amal soleh, besok menemui Allah. Ketika maut tiba, bila hari kiamat datang, di mahkamah ilahi, lebih hina dan menjijikkan lagi. Tanda-tanda ahli surga bertambah usia dia, bertambah dekat dia kepada Allah. Bertambah usia manusia sesaat, bertambah dekat kubur sesaat. Satu waktu maut tiba, kita tinggalkan dunia ini. Tidak ada yang kita bawa kecuali iman dan amal soleh. Sebelum masa itu tiba, kita kena persiapkan diri. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayah daripada Allah ta'ala. Siang ini kita dapat laksanakan solat fardu dengan berjemaah. Nabi bersabda, "Salatul jama'ati afdal min salati fadhi bi 27 darajah." Solat jemaahnya lebih giat daripada sidroro 27 derajat. Solat berjemaah ini lebih afdal daripada sendiri-sendiri 27 derajat. Kemudian kita perpanjang i'tikaf sejenak, kita duduk dalam satu majlis yang mengulang-ulang pembicaraan mengenai hal ihwal agama kita, agama Islam yang amat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada satupun yang lebih tinggi daripadanya.
Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan kehidupan dunia, dan Allah ta'ala pula satu-satunya zat yang menciptakan kehidupan akhirat. Allah ciptakan dunia dan akhirat tanpa bantuan siapapun. Kehidupan dunia Allah Ta'ala jadikan sementara. Satu waktu maut tiba, kita tinggalkan dunia ini. Satu waktu pula kiamat pun akan datang, berakhirlah umur dunia. Adapun alam akhirat, Allah Ta'ala jadikan abadan abada, selama-lamanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah yang maha rahman dan rahim menginginkan kita hambanya mulia bahagia di dunia dan di akhirat. Walaupun kehidupan dunia ini sementara, singkat, Allah tidak ingin kita hina dan sengsara. Apalagi dalam kehidupan akhirat yang selamanya, Allah pun ingin kita mulia dan bahagia. Para anbiya wal mursalin diutus silih berganti untuk mengkhabarkan asbab kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari satu nabi kepada nabi berikutnya, dari satu rasul kepada rasul berikutnya, cakap yang sama, bahwa kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya ada dalam dinullah, dalam agama Allah Ta'ala. Apapun namanya, kalau dekat dengan agama ini, Allah muliakan. Dan sesuatu yang dimuliakan Allah pasti tidak hina. Binatang-binatang pun kalau dekat dengan agama, Allah muliakan. Jangankan binatang, benda-benda mati sekali, bila dekat dengan agama, Allah muliakan. Saya ambil contoh. Bila kita buang air besar atau buang air kecil, ketika kita mau istinja, kita tidak menemukan air untuk istinja, kita boleh istinjak dengan benda-benda kesat seperti kertas tisu, batu, kayu, dan lain-lain. Masjid yang kita dudukin ini, di antara komponennya ada benda-benda kesat, ada kayu, ada batu. Batu-batu dan kayu-kayu yang berserakan di luar sana boleh digunakan untuk istinja. Tapi batu, kayu yang telah dipakai untuk bangunan masjid haram dipakai istinja. Lantainya dari batu. Raja-raja, menteri-menteri masuk ke dalam masjid, mereka letakkan sepatu, sendal di luar, walaupun alas kaki itu mahal. Mereka sholat, mereka harus letakkan dahi kening di atas batu lantai masjid. Kenapa batu ini mulia? Batu ini sudah dekat dengan agama Allah Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kamu, kata Allah Ta'ala, apakah kamu tidak memperhatikan? Falyanzuril insanu mimma khuliqa, khuliqa mimma indafiq, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia kami ciptakan. Kami ciptakan dari air yang memancar di antara tulang pinggang laki-laki dan tulang dada perempuan. Asal kejadian kita, kalau diletakkan di atas kaca, percampuran antara ovum dengan sperma itu lebih kurang bagaikan ingus kental. Orang-orang tua kita sering menyebutnya, asal kita ini dari setetes air hina. Kita pergi ke pasar, banyak benda-benda dijual di sana, tapi tidak ada air mani dijual di sana. Kalau ada istri yang terkena kainnya dengan air mani suaminya, cepat-cepat dia cuci, jangan terlihat oleh tetangganya, malu. Inilah asal kejadian kita. Keluar dari tempat yang hina. Orang menyebut tempat itu kemaluan. Ada namanya, tapi orang malu menyebut namanya.
Katakanlah kemaluan. Asal dari air hina, keluar dari tempat yang hina. Tanpa agama, dalam hidup yang singkat ini, tanpa iman dan amal soleh, besok menemui Allah. Ketika maut tiba, bila hari kiamat datang, di mahkamah ilahi, lebih hina dan menjijikkan lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quranul Karim seperangkat manusia yang mulia dan seperangkat manusia yang hina. Ada raja, ada orang kaya, ada pedagang, ada petani, ada laki-laki, ada perempuan. Semua yang mulia yang amalkan agama dalam hidup yang singkat ini, dan semua yang hina karena menentang agama dalam kehidupan. Sebagai contoh, berulang kali Allah ceritakan tentang kisah Fir'aun laknatullah alaih. Untuk apa? Untuk iktibar bagi seluruh penguasa yang sedang berkuasa. Janganlah senasib seperti Fir'aun laknatullah alaih. Dimanapun orang yang berkuasa, yang menjalankan kekuasaannya tidak menurut kehendak Allah, tidak menurut sunnah Nabi SAW, cepat atau lambat dia akan senasib dengan Fir'aun laknatullah alaih. Allah juga menceritakan dalam Al-Quran berulang-ulang kisah Qarun laknatullah alaih, satu orang kaya besar yang menolak agama dalam kehidupannya. Allah ceritakan ini sebagai iktibar buat orang-orang kaya. Janganlah senasib dengan Qarun laknatullah alaih. Apabila kekayaan dijalankan tanpa agama, tanpa iman dan amal soleh, cepat ataupun lambat orang ini akan senasib dengan Qarun laknatullah alaih. Allah menceritakan kaum 'Ad, kaum Samud, pedagang dan petani yang maju. Tidak ada satu sistem dagang dan tani yang lebih baik dari yang mereka kelola. Tapi ketika ditawarkan agama, mereka menolak. Mereka menyangka kesuksesan ada dalam perdagangan dan pertanian yang maju. Sampai waktu yang telah ditetapkan Allah, kaum 'Ad dan kaum Samud pun dihina dan dihancurkan Allah Ta'ala. Kejadian ini tidak dirubah Allah. Sejak dunia diciptakan Allah hingga kiamat tiba, kemuliaan ada dalam dinullah. Benarlah kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, laqad a'azakumullahu bil Islam, famahma tatallabu al-izzata bighairil Islam yudhillukumullah. Sungguh kamu semua dimuliakan Allah Ta'ala dengan Islam. Siapa saja yang coba-coba mencari kemuliaan di luar cara Islam, dia pasti dihina Allah Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, syukurlah kita kepada Allah Ta'ala, lahir dari rahim mak yang beriman, dari janin satu orang bapak yang beriman, kita anak-anak yang beriman. Alhamdulillah, kita orang yang beramal soleh. Tiba waktu sholat, kita laksanakan sholat. Datang bulan Ramadan, kita laksanakan puasa. Ada kemampuan harta, sampai nisabnya kita keluarkan zakat. Ada kesanggupan melaksanakan haji ke Baitullah, kita pergi melaksanakan ibadat haji. Apa lagi yang harus kita fikirkan? Hari-hari kita harus usaha bagaimana kualitas iman, amal, dan akhlak dapat ditingkatkan. Al-iman yazid awil yangkus. Iman ini bisa naik, bisa turun. Maka kita harus usaha. Tanda-tanda ahli surga bertambah usia dia, bertambah dekat dia kepada Allah. Bertambah usia manusia sesaat, bertambah dekat kubur sesaat. Satu waktu maut tiba, kita tinggalkan dunia ini. Tidak ada yang kita bawa kecuali iman dan amal soleh. Sebelum masa itu tiba, kita kena persiapkan diri. Kita jaga hubungan pada Allah sebaik mungkin, dan kita jaga hubungan kepada sesama manusia sebaik mungkin menurut cara Nabi SAW. Kita buat dengan ikhlas, istiqomah hingga ke akhir hayat. Barusan kita laksanakan sholat,
Ini satu perintah penting di antara bukti iman. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita perhatikan perintah-perintah seperti puasa, zakat, haji dan lain-lain, ini disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Adapun solat, baginda Rasul dijemput Allah Ta'ala dalam peristiwa Mi'raj. Untuk perintah yang lain, manis tata'a minkum, bagi kamu yang sanggup. Adapun solat, apapun keadaan, solat harus dilaksanakan. Kemudahan demi kemudahan Allah beri agar si mukmin dapat laksanakan solat. Gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, berbaring dengan kedap-kedip mata. Matanya pun sudah tak mampu berkedap-kedip, tapi jantungnya masih berdenyut dengan denyut jantung. Musim kemarau, tak ada air untuk beruduk, atau sakit berat, kata dokter tidak boleh kena air, uduk diganti tayamum. Musafir boleh jamak qasar, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, boleh jamak takdim ataupun jamak takhir. Kemudahan demi kemudahan Allah beri agar si mukmin dapat laksanakan solat. Tidak ada alasan untuk tidak solat. Bila mayit masuk ke dalam kubur, dikubur diperiksa iman. Yang pertama sekali ditanya adalah tentang masalah ketuhanan. Mar rabbuka, siapa Rabb kamu? Masa itu bukan kemampuan IQ seseorang menjawab, bukan kelancaran menghafal, walaupun diulang-ulang sampai berbuih mulut, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, tapi di dalam hati tidak ada keyakinan pada Allah. Tindak tanduk sehari-hari tidak menunjukkan orang yang yakin pada Allah, maka tidak bisa jawab. Pada hari kiamat diperiksa amal, dan yang mula sekali diperiksa adalah solat. Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in saluhat sallu sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang mula-mula sekali diperiksa dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat ini baik, akan diterima baik semua amalnya. Kalau solat ini rusak, ditolak amal-amal yang lain. Maka kita perlu menjaga solat ini sebaik mungkin. Solat yang paling baik adalah solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menganjurkan agar kita meniru-niru solat beliau. Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu sebagaimana kau lihat aku solat. Di antara ciri khas solat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan di awal waktu berjemaah, di mana azan berkumandang. Yang paling dekat dengan rumah kita ketika kita ada di rumah, di masjid yang paling dekat dengan kantor, kedai atau sawah ketika kita ada di sana. Yang diizinkan solat di rumah wanita dan anak-anak. Adapun kaum lelaki solatnya berjemaah. 88 hari sebelum Nabi wafat, beliau sakit berat, demam panas. Makin hari makin panas. Dan di hari kewafatannya beliau selalu pingsan. Hari Senin, Bilal bin Rabah radhiyallahu an sudah kumandangkan azan subuh. Tapi Nabi belum juga datang ke masjid. Rumah Nabi sebelah masjid. 2 orang sahabat telah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas radhiyallahu anhu dengan Bilal radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, gimana melaksanakan solat pagi ini? Nabi mengisyaratkan dengan tangannya agar dia dipapah. Maka beliau dipapah ke masjid. Kakinya terseret-seret di tanah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam. Nabi duduk, tidak mampu lagi berdiri. Inilah solat kami yang terakhir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar jam 9 pagi baginda Rasul wafat. Ini contoh dari pemimpin dunia, asyraful makhlukat, semulia-mulia makhluk. Kalau kita solat di kantor, di kedai, di sawah, kita meniru siapa?
Dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah SAW contoh terbaik. Jangan sampai kita menyesal nanti pada hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah. Sudahkah sampai kepadamu berita huru hara kiamat? Hari itu ada wajah-wajah tertunduk malu, gak bisa angkat kepala di mahkamah ilahi. Kenapa? 'amilatun nasibah, amalnya ditolak Allah. Bukan tidak beramal, beramal, tapi tidak ikut cara Rasul. Salat juga, tapi tidak tepat waktu dan tempat. Laksanakan asar menjelang maghrib. Subuh ayam sudah keluar dari kandang baru ambil uduk. Sekali-sekali kalau tidak sengaja tertidur, ini ada kemaafan. Tapi kalau tahun demi tahun seperti ini cara ibadat, bagaimana mungkin Allah akan terima? Di dalam Sahihul Bukhari ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ummi Maktum radhiyallahu an. Kedua matanya buta, rumahnya jauh dari masjid, dan jalan yang dilalui banyak binatang buas. Binatang-binatang buas padang pasir, seperti singa, ular, serigala, dan lain-lain. Sahabat ini orang miskin, tidak punya kendaraan. Kendaraan waktu itu unta, kuda, keledai, gajah. Yang manapun dia tak punya. Untuk ke masjid dia harus jalan kaki. Rumahnya jauh, matanya buta, orang miskin, banyak binatang buas, cukup kuat alasan. Dia tanya kepada Nabi SAW, bolehkah saya sholat fardu di rumah? Mula-mula Nabi izinkan. Ketika dia balik mau pulang, Nabi panggil lagi, ya Aba Maktum, ta'al, kemari. Atasma'u hanya ala salah, hanya ala al-falah. Na'am sami'atu, falau kazalik fa'ajibu. Wahai Ummi Maktum, adakah kau dengar seruan azan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata Ummi Maktum, ya aku dengar. Kalau begitu kata Nabi, datanglah walau dengan merangkak. Orang buta pun Nabi suruh ke masjid. Hari ini, sekecil apapun masjid terasa kebesaran. Tidak sebanding masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar masjid yang masuk masjid ketika azan berkumandang. Tidak sedikit pula masjid-masjid yang tidak lagi mampu mengumandangkan azan 5 waktu. Sebagian umat Islam masih sholat menurut suka nafsu dia. Sebagian lagi tidak sujud kepada Allah Ta'ala. Ini menjadi bahan renungan untuk kita bersama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Solat ini kata Nabi tiang agama. Siapa tinggalkan solat, dia penghancur agama. Siapa tegakkan solat, dia penegak agama. Hari ini mana banyak orang yang tegakkan agama atau yang hancurkan agama? Kalau orang solat tidak tepat waktu, tidak tepat tempat, ini seperti rumah ada tiang, tapi tiangnya tidak kokoh, lapuk. Mudah bangunan di rumah itu runtuh. Kalau kita laksanakan ikut yang tertib Nabi tunjukkan, ikhlas melaksanakannya karena Allah, solat ini ada kelebihan. Dalam Al-Quran, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsya dan munkar. Tanda-tanda solat orang berterima di sisi Allah, tercegah dia dari berbuat fahsya dan munkar. Sifat solat itu nampak di luar solat. Pejabat-pejabat yang solat tidak akan jadi koruptor. Sifat solat nampak di luar solat. Kalau pemerintah mau meredam korupsi di negeri ini, perbaiki mutu solat seluruh pejabat di negeri seperti yang Nabi contohkan, insya Allah mereka akan berhenti daripada mencuri uang rakyat. Seorang laki-laki datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, si Polan rajin sholat, tapi dia mencuri sebelum waktu subuh. Nabi berulang tanya, adakah kau lihat dia sholat? Iya.
suruh dia perbaiki solatnya. Insya Allah kebiasaan mencuri itu akan terhenti daripadanya. Kenapa orang solat masih mencuri? Berarti ada yang tidak beres dalam solat itu. Mungkin cara beruduknya nggak benar, mungkin waktunya tidak dijaga dengan tepat, tidak solat menurut tempat yang Nabi contohkan. Solat juga maksiat jalan terus. Wanita-wanita waktu solat tutup aurat. Di luar solat pun dia harus menutup aurat. Sifat solat nampak di luar solat. Perintah tutup aurat ini dipakai bahasa sitrul aurat, menutup aurat, bukan dafnul aurat. Dafnun bermakna membalut. Beda menutup dengan membalut. Mungkin bapak-bapak, adik-adik pernah melihat atau memakan kue timpan. Ini dibalut. Kalau timpannya peot, daun pisangnya pun ikut peot. Daun pisangnya dicari yang paling muda, yang paling tipis. Perintah dalam Al-Quran dan hadis menutup, bukan membalut. Kita lihat anak-anak gadis sekarang ini, Masya Allah, pakaiannya itu membalut. Tercetak tubuhnya. Orang bisa tahu gadis ini gembrot atau ramping. Bukan seperti ini yang Nabi contohkan. Pakaiannya longgar, tidak mencetak tubuh, tidak terbelah di sana sini. Warna yang paling baik adalah warna gelap, tidak menunjukkan pakaian kemegahan. Hadirin hadirat rahimakumullah, masyarakat yang sholat tidak akan mau berpecah belah dengan sesamanya, saling caci mencaci, iri hati, hasad dan dengki. Sifat sholat nampak di luar sholat. Pedagang-pedagang yang sholat tidak akan tipu dalam dagang. Mereka tidak akan campur bensin dengan minyak lampu supaya untungnya banyak. Sifat sholat nampak di luar sholat. Kalau ada orang sholat tapi masih buat maksiat, berarti ada yang tidak beres di dalam sholatnya. Perintah dalam Al-Quran bukan amilus sholat, tapi aqimi sholat. Mufassir menyebutkan aqimi di dalam bahasa Arab, orang yang sholat mengajak orang lain yang belum sholat kepada sholat, dia baru dikatakan aqimi. Maka seorang bapak harus ajak anaknya. Satu jiran dengan jiran yang lain. Adik-adik mahasiswa, saya lihat ramai yang sholat ini, tapi mungkin lebih ramai lagi yang belum sholat. Ketika azan berkumandang, jangan urus diri sendiri. Ingatkan teman-temannya yang lalai. Dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Oke, kita lanjutkan lagi nanti muzakarahnya, sudah azan, ayo bareng-bareng ke masjid. Mengajak. Tugas mengajak ini tugas seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Tugas mengajar ini memang tugas orang berilmu. Mengajak ini tugas seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Saya kira jumlah mahasiswa di Fakultas Ekonomi ini banyak. Mungkin kalau semua ke masjid, masjid ini perlu diperbesar sampai 5 kali lipat. Berarti lebih banyak yang belum berjemaah, atau mungkin sebahagian besar mereka tidak sujud sama sekali. Kita jejeli otaknya dengan macam-macam prinsip-prinsip ekonomi, tapi kalau iman dan amalnya enggak dibentuk, dia jadi pakar ekonomi yang jahat. Dia akan mencuri uang rakyat dengan kejeniusan otaknya. Kesarjanaannya itu digunakan untuk menggerogoti uang negara. Lebih mengerikan dari pencuri-pencuri ayam yang lugu di kampung-kampung. Dia mencuri pakai komputer, dia akan bongkar bank. Kenapa? Iman dan amalnya rusak. Ilmu yang hinggap di kepala orang yang tidak beriman dan beramal mengerikan, lebih daripada binatang-binatang buas yang mengerikan. Mudah-mudahan kita ada gairah mengajak orang-orang yang belum sholat kepada sholat. Hari ini kita berada di bulan Ramadan. Di antara fadilat Ramadan, iblis, syaitan diikat. Inilah momentum yang paling tepat untuk mengajak teman-teman kita tobat, taat kepada Allah.
Semalang-malang umatku, kata Nabi, dia yang ditemui Ramadan. Sampai Ramadan berakhir, dosanya tak juga diampunkan Allah. Enggak berubah sifat. Ada syaitan, enggak ada syaitan, sama aja. Dulu enggak sholat, datang bulan Ramadan pun enggak sholat. Dulu terbuka aurat, datang bulan Ramadan terbuka juga aurat. Ini orang malang. Nah, kita harus ada kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Orang yang tidak taat kepada Allah, jauh dari sunnah Nabi SAW, mereka belum tentu penghuni neraka. Kalau kita datang dengan lemah lembut, kasih sayang, pujuk dia, mungkin dia akan tobat. Wahai Ali, kata Nabi SAW, satu orang asbab jerih payahmu menjadi taat kepada Allah, cukup membebaskan kau dari berbagai penderitaan alam-alam akhirat. Hari ini, dengan usia setua ini, ada berapa banyak orang jadi taat gara-gara dengar nasihat kita. Khairun nas tanfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kita keluar rumah, jumpa orang kelaparan, beri dia makanan, itu kebaikan, ada nilai di sisi Allah. Orang yang memberi makan saudaranya yang lapar di dunia, nanti di padang mahsyar Allah kasih dia makanan, sesuap dia makan, dia tidak akan lapar selamanya. Satu hari kita keluar rumah, jumpa orang tidak berbaju, kita beri pakaian. Kata Nabi, barang siapa memberi pakaian kepada saudaranya yang telanjang, nanti di padang mahsyar, di saat-saat orang telanjang, Allah beri dia pakaian untuk menutup auratnya. Pakaian itu lebih mahal dari seharga dunia ini. Satu hari kita keluar rumah, jumpa seseorang, dia tidak kurang makanan, bahkan makanan dia lebih bergizi dari yang kita makan. Dia tidak kurang pakaian, bahkan kain yang dipakainya lebih mahal dari yang kita kenakan. Tapi orang ini tidak taat pada Allah, jauh dari sunnah Nabi, hidup tanpa suasana agama. Dalam kondisi seperti ini, dia bukan diberi makan, bukan diberi uang, tidak diberi pakaian, beri dia nasihat. Beri dia nasihat, nasihatin dia. Ketika dia tidur di malam hari, kita bangun, berdoa pada Allah, ya Allah, tadi siang Polan bin Polin sudah kunasihati, engkau cuma beri aku kekuatan buka mulut, aku tak mampu membuka hatinya, bukalah hatinya ya Allah, agar dia tobat taat kepadamu. Turun hidayah. Sebejat apapun manusia ini, kalau tobat, hapus dosanya macam anak bayi baru keluar dari rahim ibunya. Kita mendapat ganjaran yang sama, dihapus juga dosa kita seperti anak bayi baru keluar dari rahim ibunya. Nabi kata, man dalla ala khair falahu ajru mithlu fa'ili. Siapa mengajak orang pada kebaikan, dia mendapat ganjaran seperti orang yang buat baik itu. Allah sayang kepada orang yang tobat. Allah jauh lebih sayang kepada orang yang menyebabkan orang lain tobat. Mudah-mudahan dihapus juga dosa kita seperti anak bayi baru keluar dari rahim ibunya. Nabi kata, man dalla ala khair falahu ajru mithlu fa'ili. Siapa mengajak orang pada kebaikan, dia mendapat ganjaran seperti orang yang buat baik itu. Allah sayang kepada orang yang tobat. Allah jauh lebih sayang kepada orang yang menyebabkan orang lain tobat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat dan mau mengajak orang pada ketaatan. Kita kerja dengan sabar, ikhlas, istiqomah hingga ke akhir hayat. Demikian lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, kita sama mohon ampun. Kita tutup majelis ini dengan kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.